Jakarta, yang selama ini dikenal sebagai ibu kota Indonesia, akhirnya harus melepas status tersebut setelah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta resmi tak lagi berlaku. Seakan luput dari pemberitaan, Jakarta ternyata sudah kehilangan statusnya sebagai ibu kota lantaran undang-undang yang baru tentang ibu kota negara atau IKN resmi digunakan sejak 15 Februari 2024 kemarin. Hal ini merujuk pada pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang menyatakan paling lama 2 tahun sejak Undang-Undang IKN diundangkan, maka Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara resmi diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang IKN yang baru. Status ibu kota yang diemban Jakarta akan diganti oleh Nusantara yang berlokasi di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Kepastian pemindahan ibu kota tinggal menunggu diterbitkannya keputusan Presiden alias Kepres mengenai hal tersebut. Raibnya status DKI pada Jakarta memunculkan sejumlah implikasi perubahan, di antaranya hilangnya fungsi ganda Jakarta sebagai ibu kota negara dan daerah otonom tingkat provinsi. Tak lagi berstatus daerah khusus ibu kota, Jakarta diproyeksikan akan beralih bentuk menjadi daerah khusus Jakarta alias DKJ. Saat ini rancangan Undang-Undang DKJ masih terus dikaji setelah rapat paripurna DPR menyetujui RUU DKJ menjadi usulan DPR RI, bukan dari pemerintah. Hal ini sekaligus guna meredam kabar yang menyebut Gubernur Khusus Jakarta akan dipilih Presiden tak lagi dipilih melalui mekanisme pemilihan kepala daerah atau pilkada. Namun, belum disahkannya RUU DKJ membuat status Indonesia kini seakan tanpa ibu kota yang aktif. Karena Jakarta sudah bukan lagi ibu kota, namun IKN Nusantara yang seharusnya langsung menggantikan belum siap beroperasi, bahkan untuk dihuni sekalipun. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh mengenai duduk perkara status Ibu Kota Jakarta, saat ini kita sudah tersambung secara virtual dengan Jehan Syah Siregar, pengamat tata kota, dan juga Ahmad Baidowi selaku Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI. Selamat siang Bapak-Bapak. Halo, selamat siang. Oke, sebelum ke balik DPR, saya mau melihat mungkin dari pengamat ke Pak Jehan Syah. Ini implikasi dari Undang-Undang IKN kan Jakarta berubah menjadi daerah khusus Jakarta. Nah, artinya ada kekosongan ibu kota, bukan kekosongan, mungkin tidak ada ibu kota yang aktif. Nah, dampak dari tidak adanya ibu kota yang aktif ini menurut Anda seperti apa? Ya, pertama saya ingin mengomentari bahwa pernyataan tersebut yang mengatakan status ibu kota Jakarta itu sudah tidak lagi sebagai ibu kota itu menurut saya kurang tepat ya. Mengapa? Karena belum ada secara definitif ya bahwa ibu kota negara itu adalah di IKN. Itu perlu keputusan presiden. Sedangkan undang-undang IKN itu ya, itu di beberapa kesempatan yang lalu juga saya sudah sampaikan, sebaiknya itu dinamakan Undang-Undang Pembangunan IKN karena belum definitif. Nah, sedangkan Jakarta, kalau menurut saya masih sebagai ibu kota. Karena apa? Karena ibu kota itu adalah kedudukan pemerintahan ya dan juga legislatif ya, DPR, DPD, MPR itu berkedudukan di ibu kota negara dan juga lembaga-lembaga tinggi negara lain ya, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, juga kantor-kantor kedutaan negara sahabat ya, itu berkedudukan di ibu kota negara. Jadi tidak bisa kalau semuanya masih di Jakarta, lalu Jakarta dikatakan tidak lagi ibu kota, itu tidak bisa. Itu politik menurut saya. Artinya kita masih menunggu kepres dari Presiden Joko Widodo begitu ya. Kalau gitu kita langsung ke Ahmad Baidowi. Oke. Pak Baidowi, lalu apa sebetulnya tujuan dari RUU atau maksud kami Undang-Undang IKN ini kalau sebetulnya baru aktif ibu kota IKN ini baru nanti setelah adanya Kepres? Lalu apa tujuannya untuk ada UU itu yang berlaku tanggal 15 Februari itu, Pak? Ya, saya ingin meluruskan narasi yang disampaikan TV One, itu misleading itu. Kalau mengatakan bahwa hari ini Jakarta sudah bukan ibu kota, itu salah semua itu.
bahwa di pasal 41 menyebutkan dalam waktu 2 tahun Undang-Undang DKI diubah. Namanya diubah itu bukan berarti dicabut undang-undangnya. Diubah itu bisa dimaknai proses perubahannya dilakukan. Dan hari ini itu sedang proses perubahan Undang-Undang DKI. Yang kedua, sampai hari ini Jakarta masih ibu kota. Karena di pasal 4 Undang-Undang IKN disebutkan bahwa pemindahan ibu kota itu ditandai dengan keputusan Presiden. Di pasal berikutnya disebutkan pengaturan mengenai pemindahan ibu kota itu diatur melalui peraturan Presiden. Ya, clear di sini. Terus selanjutnya di pasal peralihan bahwa sepanjang fungsi-fungsi belum bisa dilakukan oleh Kota Nusantara, maka fungsi-fungsi pemerintahan pusat tetap dilakukan di ibu kota, di Jakarta. Nah, ketentuan-ketentuan pasal yang tidak bertentangan, yang masih masa transisi di Undang-Undang Jakarta, itu masih berlaku sampai hari ini. Jadi sangat tidak benar kalau dikatakan Jakarta Indonesia ini tanpa ibu kota. Ini informasi yang salah. Oke, Jadi Pak Baidowi, kita mendapatkan informasi tersebut langsung dari Ketua Balik DPR RI loh, Pak Supratman. Iya, betul. Pak Pratman menyatakan bahwa undang-undang itu diubah pada tanggal 15 Februari. Tapi langsung disimpulkan oleh teman-teman bahwa status kekhususannya itu sudah tidak ada. Loh, jelas kok di pasal peralihannya itu diatur bahwa sebelum perangkat dan teknologinya selesai pemindahan Jakarta masih ibu kota. Termasuk juga di pasal 4-nya jelas pemindahannya itu melalui keputusan Presiden. Nah, namun demikian, terima kasih juga kepada teman-teman media khususnya sudah care terhadap persoalan ini. Jadi tidak hanya hiruk-pikuk pemilu yang disorot, tetapi ada problematika persoalan ibu kota. Apa? Pada minggu depan kami akan memulai pembahasan bersama dengan pemerintah. Saya kasih ilustrasi begini, Mbak. Tanggal 17 Agustus itu ditargetkan upacara bendera Hari Kemerdekaan itu di Kota Nusantara. Ya. Saat itu statusnya insya Allah sudah menjadi ibu kota berdasarkan keputusan Presiden. Pertanyaannya kemudian, jangan membayangkan hari upacara bendera yang ada di Istana Negara yang tiap tahun itu berlangsung semuanya di Kota Nusantara. Itu saya nggak yakin semuanya akan terlaksana pada tanggal 17 Agustus mendatang. Sama, di bulan Oktober 2024 ada peristiwa nasional. Tanggal 1 Oktober itu pelantikan anggota DPR dan MPR hasil pemilu 2024. Tanggal 20-nya pelantikan Presiden Republik Indonesia oleh MPR. Nah, dua peristiwa penting itu, baik tanggal 1 maupun tanggal 20, undang-undangnya mengatakan bahwa pelantikan harus dilakukan di ibu kota negara. Pertanyaannya kemudian, tanggal 1 Oktober dan tanggal 20 Oktober, apakah Kota Nusantara sudah siap menggelar hal segede itu? Hampir tidak mungkin. Maka kemudian terkait dengan hal-hal fungsi-fungsi yang belum bisa dipindahkan secara utuh di Kota Nusantara, maka Jakarta masih menjalankan fungsinya sebagai fungsi ibu kota. Khususnya tempat berkantornya pemerintahan pusat. Oke, artinya apakah bisa berasumsi bahwa hilangnya status, tadi kan dikatakan bahwa dari Ketua Balik sendiri sudah hilang status DKI Jakarta, tadi sudah oleh Pak Baidowi juga sudah diluruskan bahwa hilang status artinya tapi tidak semata-mata menyingkirkan Jakarta bukan lagi ibu kota begitu ya, masih menunggu Kepres. Nah, apakah ini tidak tergesa-gesa? Ya tidak, ada transisi selama 2 tahun. Dan hari ini Kota Nusantara sedang pembangunan, istananya sudah hampir selesai, progresnya kan sudah mulai hampir selesai. Nah, tinggal target-target dari pemerintah, jangan dibayangkan begini, seolah-olah 2024 seluruh peran ibu kota itu pindah secara otomatis. Tidak, pemindahan ibu kota itu membutuhkan waktu yang lama, dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah kawasan pusat inti pemerintahan, yakni Istana, Kemenko, Kapolri, Panglima TNI itu hanya mungkin kantor-kantor pimpinannya. Kalau selebihnya, saya kira masih akan berkantor di tempat yang lama. Setidaknya, Indonesia perlu belajar dengan negara-negara yang memiliki konsep berbeda dalam pemindahan ibu kota. Di
antaranya Brasilia. Brasilia itu tahun 60-an dipindah dari Rio de Janeiro ke Brasilia menjadi ibu kota negara Brasil. Apa yang terjadi? Membutuhkan waktu 40 tahun. Brasilia itu sampai benar-benar bisa dikatakan sebagai kota modern, kota mandiri, dan kota futures gitu, kota masa depan. Nah, tidak bisa misalkan berasumsi tahun 2024 semua fungsi Jakarta pindah begitu juga ke Nusantara. Tidak, karena di Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, Undang-Undang IKN itu dijelaskan sepanjang fungsi-fungsi pemerintahan, infrastruktur belum siap di Kota Nusantara, maka Jakarta tetap menjalankan fungsinya gitu, seperti yang ada hari ini. Cuman identitas kota ibu kotanya itu pindah ke Nusantara nanti setelah ada keputusan presiden. Teknis pemindahannya diatur oleh peraturan presiden. Baik, kita kembali ke Pak Jehan Syah Siregar. Pak Jehan, kalau Bapak sendiri melihat hal ini seperti apa, Pak? Ya, tadi yang disebut Mas Baidow itu diperlukan satu masa transisi. Nah, pada masa transisi ini tidak bisa dikatakan tidak ada ibu kota. Tetap ibu kota itu adalah Jakarta. Boleh saja RUU DKJ, Daerah Khusus Jakarta itu disusun, tetapi peran fungsi Jakarta sebagai ibu kota negara, di mana fungsi-fungsi tadi disebutkan pemerintahan, ya, lembaga-lembaga tinggi negara dari legislatif juga, yudikatif juga, ya, ini ibu kota negara loh, bukan ibu kota pemerintahan, bukan kota pusat pemerintahan, ya, ini ibu kota negara, jadi bukan hanya presiden dan menteri-menteri, tapi juga MPR, DPR, kan belum ada di sana semua. Nah, jadi sejauh Jakarta masih menyandang fungsi-fungsi tersebut, termasuk tadi kedutaan negara-negara sahabat, yang masih ibu kotanya Jakarta, Indonesia ini. Nah, nanti pengesahan RUU DKJ juga tidak bisa langsung disahkan ya, ketika ya IKN belum secara definitif menjadi ibu kota negara. Nggak bisa. Jadi Jakarta nggak bisa dihilangkan fungsinya, DKI masih Jakarta gitu. Sampai ya nanti ketika satu masa transisi tadi sudah terlewati ya, untuk yang minimum lah ya, fungsi-fungsi minimum sebuah ibu kota negara itu sudah bisa dijalankan di Nusantara sana. Nah, barulah Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu ditetapkan pula bersamaan. Oke, artinya tidak akan tetap ada kekosongan begitu ya Pak Jehan Syah. Baik. Pak Baidowi, kalau dari DPR sendiri artinya minggu ini akan dirampungkan untuk rancangan undang-undang DKJ? Jadi begini Mbak. Jadi kita Badan Legislasi sudah mendapatkan penugasan dari Paripurna untuk membahas RUU DKJ ini bersama ini. Kalau minggu ini jelas nggak mungkin lah uang minggu ini harus terjadi tinggal hari ini. Jadi minggu depan sebagaimana tahapan pembentukan perundang-undangan itu dimulai dengan rapat kerja antara DPR bersama pemerintah. Kita jadwalkan tanggal 13 nanti, 13 Maret, itu ada rapat kerja antara Balik DPR bersama pemerintah yang ditunjuk untuk membahas RUU DKJ ini. Nah, dalam pembahasan nanti tentu kita milih waktu, apakah sebulan, apakah seminggu, pokoknya target kami di masa sidang ini. Masa sidang ini selesai sampai bulan April yang sampai bulan Mei yang akan datang. Di masa sidang ini, bulan April atau bulan Mei lah, pokoknya di masa sidang ini RUU IKN itu tuntas pembahasannya. Jadi begitu tidak minggu ini tinggal hari ini. Oke, Pak Baidowi, ini juga pertanyaannya ingin kita tanyakan, apakah Jakarta memang perlu diberi kekhususan setelah tidak lagi nantinya menjadi ibu kota? Oh iya, Jakarta itu sebagai kota modern, kota dunia, tidak bisa ditinggalkan begitu saja, bahasa rakyatnya itu dilepeh gitu aja. Tapi harus diperhatikan kemajuan Jakarta harus tetap menjadi kota global. Nah, kekhususan yang diberikan diantaranya terkait dengan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Karena tidak mungkin dalam waktu yang dekat bisa menciptakan kota-kota modern, kota-kota global seperti Jakarta. Membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, barang yang sudah ada ini, ayo kita maksimalkan. Saya ambil contoh misalkan di beberapa negara yang melakukan pemindahan ibu kota. Contohnya,
Kazakhstan ketika dia memindahkan kota dari kota Almaty ke Astana yang kemudian menjadi Nur Sultan dan hari ini menjadi Astana lagi, kota Almaty tidak dibiarkan begitu aja, tapi kota Almaty tetap menjadi kota internasional. Sama halnya dengan di Brazil. Rio de Janeiro, tingkat kompleksitasnya itu mengalahkan Brasilia, karena Rio de Janeiro juga dikenal sebagai kota global, kota internasional. Nah, sama halnya dengan New York di Amerika Serikat. Itu dibikin kekhususan tersendiri oleh pemerintah federal. Kalau tidak, New Yorknya bisa mati. Nah, di Amerika, pusat pemerintahnya ada di Washington DC, sementara pusat perekonomian, bahkan perekonomian dunia itu ada di New York. Nah, hal inilah yang kemudian akan diadopsi oleh kita nanti dalam menjaga masa depan Jakarta. Jakarta yang sudah modern seperti ini, masuk mungkin top 10 city in the world, ini harus kita pertahankan. Baik. Gengsinya, kualitasnya, jangan dibiarkan begitu aja. Sementara IKN, Ibu Kota Nusantara, itu memang didesain menjadi pusat pemerintahan. Yang saya asumsikan baru 10 tahun yang akan datang, Kota Nusantara akan bisa disebut sebagai kota-kota yang terjadi pada umumnya, akan menggeliat kehidupannya. Saya prediksi itu mungkin 10 tahun yang akan datang baru bisa menyamai kota-kota yang lain. Oke, baik. Terima kasih Pak Baidowi atas jawaban dan juga waktunya. Dan juga terima kasih Pak Jihansyah. Selamat siang.